lagi bersama Kak Hana dan Maria di Ibadah El Rocky minggu keempat. Nah, adik-adik, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya, Kak ya. Iya, betul. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Kakak mau ngajak adik-adik untuk kita memuji Tuhan. Oke, Bapakku datang padamu. Masih ingat kan lagunya? Ingat kan? Sip. Sama ya. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, adik-adik, yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru kami boleh diberikan untuk kami boleh menikmati. Dan terlebih lagi kami mau bersuka cita karena hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, berikan setiap adik-adik El Rocky dimanapun saat ini mereka berada sukacita yang daripada Tuhan. Semangat untuk boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Yes. Jadi semangat ya, Kak. Betul. Kita Adik-adik. memuji Tuhan. Betul. Yuk kita mau menari buat Tuhan Yesus ya. Ayo adik-adik, kita mau menari ya buat Iya. Tuhan Yesus. Berdiri, semuanya berdiri, bangkit berdiri. Betul. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Boleh berjoget ya. Menari untuk Tuhan. Betul Kak. Siap-siap. Sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Engkau lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, masih siap kita berjoget buat Tuhan Yesus? Oh, siap sekali. Haleluya. Masih ingatnya nih lagu baru kita di awal minggu. Kita nyanyi lagi ya. Ayo Kak Maria, tetap semangat. Siap. Tetap berdiri adik-adik ya. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktu ku sedih dan di waktu ku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada di dekatku. Mari ya. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktu ku sedih dan di waktu ku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada di dekatku. Yesus gembalaku, gembala yang baik, dan aku dombanya. Haleluya. Oke adik-adik Elroki, boleh duduk ya. Boleh duduk karena kita sebentar lagi mau mendengarkan apa Kak? Firman Tuhan. Betul. Ya adik-adik, siapkan hatimu, siapkan juga telingamu ya. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Oke, adik-adik. Lipat tanganmu, kita tutup mata, dan Kakak Maria akan pimpin kita di dalam doa untuk firman. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Kami telah mengucap syukur atas pagi hari ini. Dan kami telah siap Tuhan, hati kami Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami mendengarkan akan semua firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak kami diberikan kasih anugerah-Mu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat beribadah. Sampai jumpa adik-adik. Iya, dengan penuh sukacita Kak ya. Tetap Tuhan Yesus semangat. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik El Rocky. Nah, adik-adik, minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Bapak Abraham dan janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, minggu ini kakak akan bercerita tentang keponakannya Abraham. Ada yang tahu siapa keponakannya Abraham? Ya, betul, Lot. Nah, Lot ini adalah keponakannya Abraham. Nah, Lot adalah anak dari Haran, saudari perempuan dari Abraham. Lot ini adik-adik selalu mengikuti Abraham kemanapun Abraham pergi. Tapi ada satu masa di mana Lot dan Abraham ini akhirnya berpisah adik-adik. Nah, mau tahu kenapa Lot dan Abraham berpisah? Oke, yuk sekarang kita simak ceritanya. Bapak Abraham mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan juga kemah. Binatang ternak Bapak Abraham dan Lot sangatlah banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abraham dan juga para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan juga rumputnya. Bapak Abraham menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abraham menyuruh Lot untuk memisahkan diri, mencari tanahnya sendiri. Lalu Lot akhirnya memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Nah, jadi gitu adik-adik. Jadi Lot pada akhirnya memisahkan diri dari Abraham. Kemudian Lot berkemah di dekat kota Sodom. Nah, tanpa Lot sadari bahwa penduduk kota Sodom itu ternyata orangnya jahat-jahat adik-adik. Dan juga banyak sekali melakukan dosa. Nah, sehingga itu membuat Tuhan murka adik-adik. Saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom adik-adik, sampai-sampai Tuhan mau menghancurkan kota Sodom ini adik-adik. Wah, terus gimana ya nasib dari keponakan Abraham ini, si Lot dan keluarganya? Kira-kira gimana ya nasibnya mereka adik-adik? Adik-adik penasaran? Yuk kita simak cerita berikut ini.
Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata bahwa Ia akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu Abraham teringat akan keponakannya, yaitu Lot, yang ada di kota Sodom. Lalu Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau bahkan 10 orang benar. Lalu Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tapi tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Tetapi malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta, sehingga mereka tidak bisa melihat dan menangkap malaikat itu. Pada akhirnya malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja. Lalu mereka menyuruh Lot dan keluarganya untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Keluarga Lot dan 2 malaikat itu lari meninggalkan kota Sodom. Dan malaikat berkata, "Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti." Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Lalu jadilah istri Lot tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik Rocky, jadi dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Sodom, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menghancurkan kota Sodom. Hal itu dikarenakan penduduk kota Sodom itu banyak sekali melakukan dosa, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, selain penduduk kota Sodom, ada satu tokoh lagi yang dia tidak dengar-dengaran atas perintah malaikat Tuhan. Ayo, siapa tadi yang tidak dengar-dengaran? Adik-adik ingat? Ya, betul sekali, istri Lot. Nah, istri Lot ini sudah diperingatkan oleh 2 malaikat tadi ya, bahwa tidak boleh menengok ke belakang. Si istri Lot ini malah melakukannya, adik-adik. Istri Lot malah menoleh ke belakang. Nah, sehingga istri Lot menjadi tiang garam, adik-adik. Lot itu sebenarnya adalah orang yang benar. Nah, tetapi waktu kedua malaikat Tuhan itu menyuruh Lot dan keluarganya pergi dari kota Sodom, Lot dan keluarganya ini agak berlambat-lambat ya tadi ya. Dia tidak sesegera mungkin pergi dari kota Sodom. Kenapa adik-adik? Nah, karena di kota Sodom itu masih tertinggal harta benda kekayaan semua yang sudah dihasilkan oleh Lot ada di sana, sehingga Lot dan keluarganya berlama-lama, berlambat-lambat untuk meninggalkan kota Sodom. Nah, tetapi Lot masih lebih baik adik-adik, karena Lot dengar-dengaran.
Walaupun berat hati, tetapi Lot mendengarkan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan, sehingga Lot selamat. Nah, tetapi istri Lot ini tidak dengar-dengaran ya adik-adik ya, sehingga ketika hatinya ada di kota Sodom, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Nah, sehingga istri Lot menengok ke belakang, karena istri Lot sebenarnya masih berat ya meninggalkan kota Sodom. Nah, sehingga jadilah istri Lot itu tiang garam. Nah, tentu kita adik-adik di rumah tidak mau ya seperti istri Lot atau juga seperti penduduk kota Sodom yang banyak sekali melakukan dosa dan juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tentu adik-adik El Rocky ingin menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Betul begitu? Nah, maka dari itu adik-adik El Rocky dimanapun adik-adik berada, marilah kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan katakan. Marilah kita mengutamakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi, jangan sampai kita melupakan Tuhan, melupakan kewajiban kita hanya karena kita sibuk bermain, sibuk nonton TV, sibuk ngegame, dan hal-hal yang lain. Nah, kakak yakin adik-adik El Rocky tidak ada yang seperti itu ya. Semua pada dengar-dengaran, semua pada taat, semua juga rajin baca firman Tuhan, dan juga rajin saat teduh. Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 22 ayat 3. Bunyinya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Baik adik-adik, demikian pengajaran kita minggu ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, atas berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Minggu ini kami belajar mengenai ketaatan, mengenai hal-hal yang harus kami prioritaskan Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bijaksana Tuhan, semakin hari semakin dengar-dengaran dan taat Tuhan. Dan berkati juga Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka Tuhan dalam keadaan yang sungguh amat baik, sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Segala kebajikan, segala kemurahan hati-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.